kita belajar dari periode awal ya, waktu itu kan kita lihat banyak antrian, sehingga kita terus berinovasi nih untuk tentunya tadi tujuannya untuk kepada peserta, kepuasan peserta, inovasi juga kita mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain. Kalau untuk UGD sesuai ketentuan maka bisa mengakses emergency terdekat, layanan emergency terdekat. Gitu. Jadi tidak harus menunggu sistem antrian itu enggak, karena kondisinya emergency, mengancam nyawa dan lain-lain, itu bisa langsung mengakses layanan kesehatan terdekat, terutama rumah sakit ya. BPJS 1 itu sebagai shop window-nya BPJS Kesehatan. Dia sebagai garda terdepan yang ditempatkan di beberapa rumah sakit gitu. Jadi dia bisa mobile ataupun juga bisa onsite di rumah sakit besar. Seperti saya ini di RSPAD Gatot Subroto, saya standby dari pagi sampai sore gitu. Halo Sobat PK, hari ini kembali lagi bersama dengan saya Joandita dalam wawancara khusus. Hari ini saya kedatangan 2 orang tamu dari BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Sudah hadir di depan saya mas-mas yang ganteng-ganteng dan keren-keren ini yang siap untuk menjawab segala pertanyaan dan juga siap memberikan informasi terkait apa ini? Temanya adalah tentang antrean online di mobile JKN dan program BPJS 1. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Namun sebelumnya saya menyapa mereka berdua dulu ya. Halo Mas, apa kabar? Halo, terima kasih sudah hadir di tempat kami di sini. Saya perkenalkan dulu dari sebelah sini ya. Di sini kita punya bintang tamu, narasumber. Narasumber ya ini Mas Reza Rahman selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Vaskes. Halo Mas, apa kabar? Baik, Mbak Yeta. Alhamdulillah ya. Terima kasih lo sudah hadir. Dan satu lagi Mas Puput Suhendar sebagai staf edukasi penanganan pengaduan peserta di Rumah Sakit RSPAD ya Mas ya, atau BPJS 1 di RSPAD. Terima kasih sudah hadir ya Mas-mas berdua menemani saya. Salam kenal juga. Saya senang sekali bisa berbagi cerita dan informasi terkait BPJS Kesehatan. Baik, kita mulai langsung ngobrol aja ya Mas ya. Nah gini Mas, sebelum bahas lebih jauh nih Mas, sebenarnya fungsi dari fitur online antrean online ini tuh apa sih? Mungkin bisa siapa yang mau jawab? Boleh nih, tapi nggak boleh berantem. Iya, Mas jadi Reza ya mungkin ya. Oke, boleh. silakan. Jadi memang fitur antrean online ini bukan salah satu fitur yang ada dari aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi mobile JKN ini kita tahu sekarang sudah era transformasi digital. Hampir seluruh masyarakat juga sudah punya akses tentang digitalisasi. Jadi juga kami di BPJS Kesehatan tentunya harus juga mengembangkan inovasi. Salah satunya tadi mobile JKN dan salah satu fiturnya ada antrian online. Nah harapannya dengan antrian online ini tentunya ada sisi efisiensi buat peserta khususnya dalam hal mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan baik di klinik, puskesmas ataupun di rumah sakit. Oh baik, jadi memangkas antrean yang harusnya dilakukan manual gitu kali ya Mas. Betul, ya? Bisa juga ya. Oke, baik Mas, sebenarnya berarti bisa ceritain juga dong ya Mas, sistem antrean online ini gimana? Apakah tetap harus datang atau bisa dari rumah aja atau gimana? Atau bisa anywhere dimanapun atau gimana Mas? Nah itu, jadi dengan sistem antrean online ini sebetulnya peserta ini bisa mengakses dari rumah. Oke, iya, baik. jadi dari rumah ketika sudah ada rencana untuk mengakses layanan kesehatan, misalnya keluhan kesehatan, daripada nunggu ngantri gitu ya di fasilitas kesehatan tadi, baik di klinik, puskesmas atau rumah sakit, nah cukup menggunakan aplikasi mobile JKN, akses sistem antriannya, nanti secara otomatis itu sudah terhubung ke sistem antrian yang ada di rumah sakit. Jadi kita bisa ngira-ngira, kita bisa memastikan kita datangnya kapan ya, sesuai dengan rencana yang kita akan mau kunjungan tuh di jam berapa, di hari apa, itu bisa dilakukan. Jadi begitu datang tuh nggak perlu lagi ngantri panjang di rumah sakit. Kayak manual biasa dilakukan. Betul, gitu ya. Iya. Berarti gini Mas, untuk menentukan hari apa, jam berapa itu, apakah ada pilihan dalam fitur itu atau kita bisa nentuin sendiri? Jadi memang peserta itu bisa menentukan sendiri. Jadi di fitur nanti itu peserta bisa memilih tuh dia mau datang jam berapa, kemudian dokternya siapa, itu sudah ada di situ. Nah itu juga tergantung dari sistem profiling yang ada di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sebetulnya sudah bikin sendiri. Dokter A dia praktek jam berapa sampai jam berapa, spesialisnya apa, atau kalau di klinik puskesmas juga sama. Cuma kan kalau di klinik puskesmas itu lebih kepada dokter umum ya. Nah itu juga tersedia. Jadi kita bisa melihat nih yang tersedia di jam berapa ya, dokternya siapa, sehingga peserta itu bisa menentukan sesuai dengan keluangan waktunya peserta tersebut. Baik, berarti ini sangat bermanfaat banget ya Mas, terutama untuk gini loh Mas, misalnya
kita punya keluarga yang lansia, yang nggak mungkin dia udah sakit, masa dia harus daftar sendiri gitu ya. Terus nunggu lama di sana kan kasihan juga. Betul. Kadang pengalaman saya nih ya Mas ya, sebagai seorang anak yang punya ibu yang udah sepuh gitu ya, itu kalau misalnya dulu tuh untuk ngantriin dia berobat itu kan saya harus ngambil nomor tuh pagi-pagi subuh-subuh. Sekarang nggak perlu lagi kayak Nggak gitu. perlu lagi gitu. Keren juga jadi ya. kita ya itu kita belajar dari periode awal ya, waktu itu kan kita lihat banyak antrian, sehingga kita terus berinovasi nih untuk tentunya tadi tujuannya untuk kepada peserta, kepuasan peserta, inovasi juga kita mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain. Gitu. Baik, oke Mas. Ini menarik banget dan sangat membantu masyarakat ya. Seperti juga halnya dengan sering banget nih Mas dengar BPJS 1. Apa sih itu Mas BPJS 1? Katanya tuh bisa mengedukasi apa-apa. Nah, tapi sebenarnya kita punya ahlinya di BPJS 1. Silakan Mas Hendar. Jadi BPJS 1 itu sebagai shop window-nya BPJS Kesehatan. Dia sebagai garda terdepan yang ditempatkan di beberapa rumah sakit gitu. Jadi dia bisa mobile ataupun juga bisa onsite di rumah sakit besar. Seperti saya ini di RSPAD Gatot Subroto, saya standby dari pagi sampai sore. Gitu. Oke. Bisa ditemuin di mana tuh Mas? Misalnya, maaf ya, misalnya petugas yang melakukan fungsi sebagai pemberi informasi untuk BPJS 1 ini, biasanya bertugas di mana? Kalau saya di RSPAD itu disediakan ruangan khusus oleh rumah sakit ya. Jadi pasien bisa menemui saya di ruangan BPJS informasi. Nah, di situ ada signaturenya sudah diarahkan pelang petunjuknya untuk tempat ruangan BPJS 1. Standby. Gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih Mas, program dari BPJS 1 sendiri itu apa aja sih? Ya. Program-programnya di BPJS 1 itu? Programnya itu dia melakukan customer visit, lalu melakukan sibling, ya kan, supervisi antar memeriksa di poli-poli, di farmasi, ya, di ruang tunggu layanan seperti itu. Oh baik, termasuk ini nggak sih Mas kayak terima aduan misalnya ada itu ya? Juga. Oh jadi kayak misalnya tadi nih udah daftar online gitu ya Mas ya di rumah, kemudian pasti datang nih tiba-tiba, maaf ya kadang-kadang kan suka error, kendala apapun, betul. Itu bisa nggak sih kalau misalnya kita bercurhat ya, curcol ke BPJS 1 gitu? Bisa ya? Oh baik, salah satu fungsi adalah itu ya? Berarti bersinergi banget ya Mas ya? Tapi sayangnya belum semua rumah sakit ya? Iya, yang standby ya. Kalau yang beberapa rumah sakit swasta, contohnya itu dia mobile, petugasnya nggak di onsite standby di sana di ruangan gitu, dia keliling. Baik. Lalu kenapa kok namanya BPJS 1 gitu, nggak 5, 6, 7 gitu? Jadi filosofinya itu BPJS 1 siap membantu. Itu singkatan. Baik. Jadi BPJS 1 itu adalah siap membantu. Karena kalau 5 balonku ya. Baik, Mas, saya mau balik ke Mas Reza lagi ya Mas. Seberapa besar sih Mas fitur dari Mobile JKN itu membantu peserta untuk menghemat waktu berobat ya? Kira-kira menurut Mas tuh gimana? Apakah sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan fitur ini? Gimana, Sejauh Mas? ini sudah banyak yang memanfaatkan. Jadi memang kalau kita lihat dampaknya itu memang cukup signifikan ya. Kalau dulu mungkin banyak tadi kita bahas di awal, banyak yang datang lebih awal dari pagi, mungkin dia bareng keluarganya berangkat kerja. Itu kan waktu tunggunya tuh lumayan lama ya, sekitar 2-3 jam mungkin. Lebih sering ya Mas? Iya, lebih mungkin makanya untuk menghindari macet dan lain-lain. Nah, ketika ada fitur ini, itu peserta bisa memilih dia mau datang jam berapa, estimasinya bisa mengkira-kira. Kalau dia dapat nanti dia ambil jam 10 misalkan, dia kan estimasi mungkin perjalanan 1 jam, artinya tidak harus dari pagi. Nah, ini juga mengefisienkan waktu kan. Jadi waktu yang tadinya digunakan waktu tunggu mungkin bisa digunakan untuk waktu-waktu misalkan lebih produktif, olahraga dan lain-lain gitu. Jadi tidak habis di waktu tunggu di rumah sakit. Dan ini berdampak gitu. Jadi sebelum adanya kita optimisasi waktu tunggu ini, waktu tunggu untuk rawat jalan khususnya di rumah sakit ya, khusus Jakarta Pusat itu memang di atas 1 jam. Saat ini secara rata-rata memang
belum seluruh rumah sakit ini waktu tunggunya sudah ideal, tapi sudah secara kantor cabang sudah di bawah 60 menit untuk waktu tunggu untuk mengakses rawat jalannya gitu. Nah, kita harapkan seluruh peserta JKN juga menggunakan fitur ini. Nanti ke depannya kan sudah lebih praktis, lebih mudah, dan selain antrian, ini juga ada informasi-informasi lain yang ada di dalam aplikasi mobile JKN ini gitu. Dia bisa memudahkan peserta sebetulnya gitu. Jadi benar membantu peserta banget ya Mas untuk berobat secara lebih cepat dan signifikan ya. Dan juga mereka tuh juga bisa pilih dokternya tadi seperti yang Mas bilang kan, hari, jadwal dan sebagainya. Nah, ini kayaknya saya agak dari tadi tuh kepengen tanya nih Mas. Misalnya nih ya, banyak yang belum tahu nih kalau bisa pakai mobile JKN tadi. Tiba-tiba ada yang datang. Terus kira-kira pasti kan mereka belum punya nomor antrean nih. Dari BPJS 1 tuh apakah pernah nggak sih Mas punya kasus kayak gitu? Jadi tiba-tiba datang secara langsung, nggak punya nomor antrean karena nggak lewat aplikasi, kemudian jadi lama dong, ya kan? Padahal dia sakitnya mungkin sudah lebih parah. Dari BPJS 1 apa yang dilakukan? Kalau pernah ketemu kasus gitu nggak? Gitu, pernah. Oh baik. Kalau kasusnya dia parahnya membutuhkan emergensi, itu kita arahkan ke layanan IGD. Tapi kalau misalnya kasusnya ini tidak emergensi, yang bisa melalui poliklinik, nah itu kita edukasi untuk mendownload dulu aplikasi mobile JKN. Kita lakukan edukasi untuk mendaftar akunnya dulu gitu. Setelah berhasil mendaftarkan akun mobile JKN-nya, baru kita arahkan untuk mendaftar melalui online. Jadi dibimbing ya Mas? Iya, kita pandu step by stepnya gitu. Oke, Mas, tadi saya tertarik dengan salah satu penjelasan Mas terkait visit. Nah, kalau tadi Mas Reza cerita bahwa kan kadang kan ada antrian meskipun secara online ya, karena tidak semua dokter mungkin praktek di hari itu gitu ya Mas. Misalnya butuhnya sakit gigi kan nggak bisa ini ya, sakit gigi kan nggak bisa ditunda. Sakit gigi hari Senin, masa periksanya hari Jumat kan gimana gitu ya. Ini contoh aja. Nah, tadi Mas cerita tentang visit. Apakah dari BPJS 1 ini melakukan visit by request karena menunggu antrean, atau visit ini tergantung apa, syaratnya apa yang bisa di-visit gitu Mas? Silakan. Kalau untuk dalam kategori rawat jalan, nah kita biasanya spot check aja, melakukan visit. Ketika kita melihat ada pasien yang kebingungan, nah itu kita datangi, kita tanyakan, ibu ada kendala gitu terkait pendaftaran atau bingung mengenai alur ini seperti apa gitu, kita datangi gitu. Lalu juga ada customer visit yang ketika pasien yang sedang dirawat, yang membutuhkan waktu rawat inapnya cukup lama, nah itu kita datangi gitu. Tapi berarti dalam artian visit itu di rumah sakit ya Mas? Sudah berada di area rumah sakit. Betul. Ya? Oh, bukan visit yang dia misalnya masih di rumah tuh enggak ya Mas ya? Tidak, di rumah sakit posisinya. Di rumah sakit ya posisinya. Baik, sekarang Mas, tujuan utamanya dibentuk BPJS 1 nih apa sih Mas? Tujuannya? Iya, untuk membantu para pasien-pasien di fasilitas kesehatan gitu. Jadi kita agar bisa cepat tanggap ketika ada pengaduan, kita cepat responnya gitu. Untuk pengaduan tatap muka langsung dengan petugas BPJS-nya kan gitu. Kalau di rumah sakit kan yang petugas loketnya biasanya dia hanya melayani administrasi ya, tidak spesifik dalam menjelaskan prosedur dan alur BPJS Kesehatan seperti itu. Baik, jadi BPJS 1 ini membantu mengarahkan, kemudian juga membimbing seluruh pasien atau pengguna BPJS Kesehatan supaya lebih yakin lagi ya pakai BPJS Kesehatan, pakai fitur-fiturnya itu sudah benar, dan mengarahkan supaya bisa itu online aja ya Mas ya, pakai secara online biar tertangani dengan cukup baik gitu ya Mas ya. Oke, baik. Mas, balik lagi ke fitur nih. Saya tertarik banget soalnya pakai mobile JKN, pengen tahu banget. Nah, gini Mas. Apakah semua FKTP di seluruh rumah sakit itu sudah terhubung dengan semua fitur yang ada di mobile JKN, Mas? Semua FKTP sudah. Sudah ya? Sudah. Oh, keren gitu. juga jadi ya. Vaskes itu memang yang tadi itu. Jadi dia begitu ambil antrian di mobile JKN itu udah secara otomatis terkoneksi dengan sistem antriannya di Vaskes. Sehingga begitu dia misalkan dia dapat nomor A02, ya sama kan tampilnya juga di Vaskes itu A02 gitu. Jadi memang ini sudah bridging ya kalau bahasa IT, jadi sudah terkoneksi gitu. Jadi apa yang kita kembangkan itu juga Vaskes yang bekerja sama dengan kami untuk melayani peserta JKN itu juga harus udah menjadi persyaratan tuh, harus bisa terkoneksi dengan sistem antrean. Gitu.
Baik, berarti semua itu sudah jadi satu di mobile JKN ini gitu, Iya. satu aplikasi untuk semua gitu Betul. ya Mas ya. Jadi dari pilih dokter, pilih hari, pilih perawatnya apa gitu, termasuk pilih ini untuk berlaku untuk IGD aja atau rawat rutin harian gitu Mas? Oh enggak, ini untuk rawat rutin. Jadi Oh, kontrol baik. rutin. Kalau untuk UGD sesuai ketentuan maka bisa mengakses emergency terdekat, layanan emergency terdekat gitu. Jadi tidak harus menunggu sistem antrian itu enggak, karena kondisinya emergency, mengancam nyawa dan lain-lain, itu bisa langsung mengakses layanan kesehatan terdekat, terutama rumah sakit ya. Oh jadi datang langsung gitu Datang ya? langsung kalau untuk kasus-kasus Oke. emergency gitu. Berarti bisa langsung ke Mas Hendar tadi ya. Jadi kalau misalnya ada Ya. pasien gawat darurat, dia bingung kan ya Mas ya, dia harus daftar terus Mas, itu adalah tugasnya Mas ya untuk kasih edukasi gitu ya Mas ya. Oke, jadi pernah juga Mas punya pengalaman ketemu di pasien gitu ya, Pasien. yang bingung mau harus antri apa, padahal udah gawat banget gitu? Iya, kalau Tiba-tiba datang gitu? Iya, ada kalau yang benar-benar dia sesak nafas ya kan, yang mengancam nyawa tadi, nah itu kita arahkan, kita antar ke ruang IGD untuk dilakukan observasi oleh dokter jaga gitu. Nanti di sana ditangani kegawat daruratannya gitu. Kalau memang ada indikasi rawat inap, nih pasien akan dilakukan perawatan inap seperti itu. Tapi kalau tidak emergensi, pasien akan diarahkan untuk mendaftar ke poli seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya saya juga kepengen tahu nih Mas Hendar, tugas dan fokus bantuan dari BPJS 1 ini tuh apa? Apakah bantuannya ke peserta atau edukasi atau hanya pengawasan aja sebenarnya? Tidak, bukan pengawasan, tapi ya lebih sifatnya membantu ya, memberikan informasi, menerima pengaduan gitu. Kemudian kalau misalnya boleh kita bayangin ya Mas ya, rutinitas harian yang dilakukan oleh para petugas di BPJS 1 itu apa aja sih Mas? Misalnya tadi kan Mas bertugas ya di RSPAD, jadi setiap pagi hingga sore itu biasanya tuh ngapain aja gitu? Selain memberikan edukasi tentunya ya. Kegiatan rutinitasnya itu ketika pagi itu kita kan menerima pasien yang datang ke ruangan untuk ada yang bertanya, meminta informasi, ada yang pengaduan, komplain seperti itu kita terima. Lalu siangnya kita lakukan customer visit ke beberapa poli dan juga ke ruang perawatan seperti itu, dan juga ke ruang farmasi obat gitu. Baik. Jadi keliling ya Mas ya, juga perhatian juga ya buat pasien-pasien yang sudah ada di rumah sakit tersebut gitu ya. Iya. Baik, keren juga ya, berarti negara itu seperhatian itu ya Mas. Jadi memang dua inovasi ya yang kami coba buat di Indonesia, coba kita kembangkan. Tadi dari sisi transformasi digital itu ada di dalam genggaman. Terus kemudian yang kedua dari BPJS 1 itu ketika kita memang ada kesulitan. Jadi tujuan kami ada BPJS 1 salah satu tadi memudahkan peserta, memberikan edukasi kepada peserta, kemudian melakukan customer visit, kemudian juga kita melihat area keseluruhan rumah sakit. Dan satu lagi, kalau tadi Mas Endar itu bilangnya di RSPAD ada nih loketnya gitu, loket khusus deh. Nah di seluruh rumah sakit ada, tapi misalkan tidak ada loket pun teman-teman ini ada posternya. Ada poster petugas terpasang. Baik. Gitu. Berarti itu Jadi, sebagai tanda bahwa BPJS 1 ada di situ gitu ya dan Mas. siap dihubungi, ada nomor handphonenya di situ. Jadi silakan Iya. buat peserta tuh bisa menghubungi ketika ada kesulitan, walaupun orangnya nggak ada. Gitu. Tapi secara komunikasi itu bisa mengkontak teman-teman. Jadi posternya itu bisa dilihat di tempat-tempat strategis di seluruh rumah sakit yang bekerja sama itu sudah ada. Baik, jadi pokoknya membantu, mengedukasi dan juga mengarahkan setiap pasien supaya lebih mudah tertangani dengan cukup baik untuk pelayanan kesehatan mereka, gitu ya Mas. Jadi nggak lama-lama lagi ya, nggak keburu lebih parah lagi. Baik, Mas Reza, tadi saya sempat kepikiran ya, kalau misalnya sudah pakai mobile JKN tadi ya nomor antrean, apakah nanti ketika kita datang itu harus ambil nomor urut lagi? Kadang gini Mas, saya pernah dicurhatin sama Mbak ART di rumah saya. Jadi dia mau periksa, sudah pakai mobile JKN, tapi begitu masuk ke vaskes itunya dia ke tempat yang dituju dia harus ambil nomor antrian lagi. Apakah benar begitu atau bagaimana Mas? Oh tidak. Harusnya enggak ya? Iya, jadi begitu dia sudah daftar di mobile JKN, begitu dia sampai ke vaskes tujuan cukup check-in saja. Secara otomatis itu sudah nomornya udah terekam sebagai peserta yang akan berobat gitu. Jadi memang kita coba buat sepraktis mungkin buat peserta. Iya. Dan ini kan pasti udah banyak tadi Mas cerita udah banyak memanfaatkan, masyarakat memanfaatkan.
pernah nggak sih Mas apa tuh namanya punya pengalaman antrean nomor antrean itu gagal gitu ya, customer yang punya nomor antrean gagal, lalu aplikasinya error dan ya pokoknya ada trouble gitu, gimana tuh cara ngatasinnya? Ya, ada kalau- komplainan gitu, berarti BPJS 1 nih biasanya. Gitu Mas, gimana Mas? Kalau Bolehlah saling sinergi sistem jawab. ya, namanya sistem itu pasti ada kendala 1 kali 2 kali sewaktu-waktu pasti ada. Nah itu jadi fungsinya yang pertama, kita juga tidak mematikan sistem antrian di rumah sakit yang on-site. Gitu. Jadi ketika ada kendala di mobile JKN, peserta ini bisa langsung mengakses layanan kesehatan dan bisa memanfaatkan fitur antrian onsite. Nah, kalau misalkan ada kendala juga, nah tadi sampaikan ada petugas BPJS 1 di situ yang selalu siap membantu. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika ada kendala di rumah sakit. Nah, teman-teman BPJS 1 ini bisa dihubungi. Gitu. Oke, tugas Anda mulia sekali Mas Hendar. Baik Mas Hendar, karena tadi sudah diterangin ya sama Mas Reza. Ini pertanyaan terakhir, tantangan terbesar sebagai petugas BPJS 1 itu apa sih Mas yang pernah Mas alami? Tantangannya itu ketika kita menghadapi pasien, kita kan perlu empati dan kita harus profesional, dan di satu sisi juga harus menjalankan sesuai dengan regulasi prosedur yang diberikan. Nah, kadang empati kita bertentangan dengan prosedur yang dijalankan gitu. Sebenarnya kasihan, tapi ya memang prosedurnya harus seperti itu gitu. Dia terkendala karena BPJS-nya belum aktif. Karena kena masa penangguhan 14 hari, ya kita harus menjelaskan bahwa ya memang kalau untuk peserta mandiri ketika mendaftar itu ada masa tunggu 14 hari dan keluarganya dirawat yang nggak bisa digunakan. Akhirnya di situ kita merasa ya empati juga, tapi ya kasihan juga kalau nggak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Iya ya Mas ya. Terus gimana Mas Reza kalau ada masalah seperti ini? Apa yang dilakukan, atau mungkin teman-teman dari Mobile JKN itu mungkin bisa kasih masukan ke kita ya, misalnya ada tunggakan atau bagaimana gitu, gimana supaya bisa aktif lagi kan ya Mas BPJS Kesehatan ya? Ya sebetulnya di teman-teman ini kan juga mengedukasi ya. Jadi selain dari sisi BPJS 1 ada namanya fungsi juga pelayanan peserta juga terus mengedukasi. Artinya kita menginformasikan kepada peserta untuk membayar iuran rutin dan juga mendaftarkan ketika memang belum menjadi peserta JKN, mendaftarkan ketika sebelum jatuh sakit gitu. Jadi kan kita mencegah ya gitu. Nah, terus kalau misalkan ada tunggakan gimana? Jadi di dalam sistem aplikasi Mobile JKN itu juga sudah ada fitur sebetulnya untuk angsuran, tunggakan iuran gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari Mobile JKN ini banyak ya, tidak cuma sekedar untuk sistem antrian, tapi ada informasi, ada edukasi di situ, ada informasi tentang ya informasi JKN yang memang itu updating gitu. Jadi peserta bisa menggunakan itu sebagai media informasi sebetulnya, dan ada dalam genggaman. Baik, jadi ini tugasnya Mas tadi juga gimana ya Mas ya, jadi mesti pakai empati yang sangat tinggi gitu ya, meskipun aduh ini telat udah 3 bulan gitu, gimana pengen bayarin aja rasanya gitu nggak sih? Nggak semua ya gitu ya Mas ya, tapi juga jadi masukan buat Mobile JKN untuk fitur-fiturnya ternyata sebenarnya tuh udah banyak ya Mas. Di situ udah pasti juga ada remindernya segala ya untuk iuran-iurannya gitu ya Mas ya. Nah kalau misalnya ada yang telat bayar nih, kemudian pasti misalnya dalam 3 bulan dia nggak bayar sama sekali, apakah boleh diangsur untuk mengaktifkan lagi tuh caranya gimana Mas? Ada solusi nggak sih? Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau untuk angsuran bisa, kalau dia minimal memiliki tunggakan 3 bulan, nanti dia bisa melakukan namanya skema rehab. Baik. Pembayaran secara bertahap dengan mengangsur tiap bulannya. Tetapi selama peserta mengikuti program rehab itu tidak bisa langsung aktif ketika melakukan cicilan. Nggak otomatis ya Mas? Iya, harus dilunasi dulu semua iurannya, tunggakannya, baru bisa aktif kembali seperti itu. Jadi di sini diharapkan masyarakat untuk jangan sampai nunggak gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih banget Mas Reza dan Mas Hendar untuk segala informasinya. Dan terakhir gini Mas, kita tuh pengen ya Mas Reza atau Mas Hendar ini terakhir ya untuk masyarakat, pesan-pesannya apa sih ya supaya tetap bisa aktif, bisa terbantu lewat layanan Mobile JKN dan adanya BPJS 1 yang siap membantu gitu. Silakan Mas.
boleh salah satu ganti-gantian aja ya? Iya, Oke, boleh. silakan Mas Reza dulu. Ya, jadi untuk peserta ya yang memang sudah mendaftar, ini diusahakan mungkin secara kewajiban itu rutin membayar iuran untuk status pesertanya aktif dan bisa digunakan kapan saja. Nah, ketika ada keluarga ataupun saudara, tetangga yang belum menjadi peserta JKN, ini mungkin bisa disampaikan. Jadi mendaftar sebelum jatuh sakit. Jadi memang prinsipnya kan sedia payung sebelum hujan ya, kalau misalkan pepatah kita biasanya. Jadi ketika memang sudah terdaftar, tentunya kita terjamin dan terlindungi. Nah, kemudian ketika kita sudah menjadi peserta JKN, ada kemudahan-kemudahan yang memang sudah BPJS Kesehatan kembangkan gitu. Inovasi salah satunya yang menggunakan mobile JKN. Nah, itu bisa dilakukan download di aplikasi, kemudian bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya untuk pelayanan, untuk edukasi. Dan ketika ada kendala layanan, nah ini nanti bisa mendapatkan informasi langsung ya Mas Hendar ya, dari BPJS 1. Jadi jangan sungkan mencari informasi yang memang valid langsung dari petugas kami di rumah sakit itu sudah tertera. Kalau memang petugas tidak ada, bisa cari informasinya, posternya, itu ada nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Iya. Ada tambahan dari Mas Hendar? Udah pasti dong. Iya. Silakan Mas. Ya, untuk peserta-peserta BPJS Kesehatan kami ingatkan kembali untuk tidak telat membayar iuran, maksimal setiap tanggal 10 tiap bulannya. Jadi maksimal tanggal 10 ya sebelumnya, agar tidak dikenakan denda layanan rawat inap seperti itu. Supaya juga bisa terus digunakan ya Mas ya. Dan juga harus mendownload mobile JKN karena untuk mengetahui keaktifan kepesertaan itu bisa melalui aplikasi BPJS Kesehatan, mengecek tunggakan iuran juga dapat melalui aplikasi mobile JKN, pindah vaskes juga ada fitur di mobile JKN. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendar, terima kasih Mas Reza untuk waktu dan informasinya yang sangat jelas dan juga informatif sekali bagi Sobat WK dan kita semuanya. Dan juga semoga Sobat WK makin paham akan manfaat dari mobile JKN dan BPJS 1 tentunya yang sudah ada di rumah sakit ya Mas ya. Dan kita kembali lagi dalam episode selanjutnya di podcast selanjutnya. Saya Joanita Arif pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.